Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, kembali berjumpa dengan saya Serdal Pahlawi guna mengupdate informasi terkait masalah politik, sosial, budaya, dan isu-isu penting lainnya yang tengah hangat menjadi pembicaraan publik. Maka dari itu, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari saya. Kali ini saya kutip dari nasional.tempo.co.id yang membahas tentang deklarasi capres cawapres dari koalisi perubahan yang dinyatakan sudah final dan akan segera dideklarasikan insyaallah pada awal tahun, sebagaimana dinyatakan oleh salah satu kader Partai Demokrat, yaitu Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Bakomstra, Herzaki Mahendra Putra. Judul berita yang akan saya baca adalah soal deklarasi koalisi perubahan Demokrat awal tahun baik untuk memulai sesuatu. Tempo.co. Koalisi perubahan yang digadang-gadang bakal digawangi oleh Partai Demokrat, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memundurkan tanggal deklarasi koalisinya. Sedianya deklarasi koalisi digelar pada 10 November 2022 lalu. Juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menegaskan bahwa target deklarasi koalisi digelar secepatnya. Kalau deklarasi koalisi PKS saja akan baru rapat Majelis Syura bulan Desember. Kita target secepatnya. Itu beneran, kata Herzaki saat dihubungi Rabu 16 November 2022. Ia menampik jika deklarasi koalisi ini ditargetkan pada tanggal atau bulan tertentu. Kendati demikian, saat ditanya apakah koalisi bakal dideklarasikan pada awal tahun, Herzaki menjawab, ya awal tahun mungkin awal yang baik untuk memulai sesuatu kan. Soal koalisi beserta paket calon presiden dan calon wakil presiden bakal diputuskan majelis tinggi partai. Herzaki menyebut partainya masih terus menerima masukan dan mencermati berbagai kemungkinan. Menurut dia, momentum deklarasi koalisi sangat penting. Oleh sebab itu, kata Herzaki, saat ini partainya masih berfokus mendengarkan dan mendalami aspirasi masyarakat. Ada juga pergerakan partai lain yang mesti kita cermati, yang mungkin bisa berpengaruh terhadap proses pemenangan kita. Kan itu bagian dari strategi. Lawannya kita kan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi, kata dia. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid menyebut koalisi perubahan masih rutin bersua. Dia mengatakan tim kecil ketiga partai terus berkomunikasi. Koalisi perubahan masih rutin berjumpa. Kemarin kita menunggu Demokrat pulang dulu dari Jerman. Tim kecil terus berkomunikasi, kata Khalid kepada Tempo Rabu 16 November 2022. Ya. Ini hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Ini semacam clue ya dari Partai Demokrat akan kejelasan dari nasib, koalisi perubahan. Karena selama ini muncul narasi-narasi yang sedikit menggoyahkan ya, narasi-narasi yang bisa mempengaruhi persepsi publik terkait dengan kesolidan dari koalisi perubahan ini. Ada yang mengatakan koalisi ini rentan untuk apa ya? Ada yang mengatakan ya koalisi ini rentan untuk bubar. Terus koalisi ini tidak memiliki dasar ideologi yang kuat. Nah, ternyata pada kali ini dibantah ya
oleh Herzaki Mahendra Putra selaku juru bicara dari Partai Demokrat, bahwa mengapa sampai saat ini koalisi ini belum dengan secara jelas mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Tentu pasti ada dinamika, dan saya pikir hal tersebut wajar-wajar saja. Dan jangankan koalisi perubahan ya, PDI Perjuangan yang menjadi yang menjadi penguasa yang menjadi pemenang pemilu pada Pilpres 2024 dan merupakan partai pemerintah pada saat ini pun masih wait and see, masih menunggu dan melihat strategi politik ya yang dimainkan oleh para lawan ya. Makanya dalam berpolitik saya pikir saya sepakat bahwa tidak boleh tergesa-gesa, harus mempertimbangkan untung ruginya. Partai Nasdem pun ketika mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya dengan mengajak Partai Demokrat dan PKS untuk berkoalisi, saya pikir itu sudah diperhitungkan dengan matang ya. Dan bahkan pada saat pendeklarasian Anies Baswedan selaku bakal calon presiden ya, beliau sudah mengatakan bahwa setelah ini kita akan mendapatkan fitnah, kita akan mendapatkan ujian, kita akan mendapatkan cobaan. Cuma bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Jangan sampai kita goyah bahwa Mas Anies dideklarasikan sebagai calon presiden karena dia merupakan the best, figur paling the best ya, tokoh yang terbaik saat ini menurut Partai Nasdem. Maka dari itu sekali lagi bahwa statement atau pernyataan yang dikemukakan oleh Herzaki Mahendra Putra merupakan clue ya, dan merupakan sekaligus kabar gembira juga bagi para pendukung Anies Baswedan bahwa koalisi perubahan masih solid ya untuk mendukung Anies Baswedan. Dengan siapa capresnya nanti kita tunggu saja. Kita hanya bisa menerka-nerka, kita hanya bisa menerka-nerka dengan fakta-fakta politik saat ini. Bukti dari kesolidan koalisinya adalah dalam setiap kesempatan ya, kader-kader dari kedua partai ini baik itu PKS maupun Demokrat, ketika ada statement atau ketika ada opini yang menyerang Anies Baswedan, selalu ada tokoh yang dimunculkan dari kedua partai ini. Misalkan di PKS ada Mardhani Alisera, terus kalau di Demokrat ada Kamhar Lakumani yang secara terang-terangan membela ketika figur Anies Baswedan diserang oleh politik ketika figur Anies Baswedan diserang oleh kubu lawan politik. Saya pikir mengapa mereka kalau memang tidak ada instruksi dari pimpinan, dari ketum misalnya, atau dari presiden PKS atau ketum Partai Demokrat, saya yakin tokoh-tokoh ini tidak akan seprontal itu membela Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan kan bukan kader dari Partai Demokrat atau bukan juga kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Maka dari itu menarik untuk kita tunggu momen untuk dideklarasikan Anies Baswedan dengan pendampingnya. Mengenai tawaran dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera untuk agar kader mereka yang mendampingi Anies Baswedan, saya pikir hal tersebut adalah wajar ya. Hal tersebut adalah wajar untuk menaikkan bargaining position, untuk menaikkan posisi tawar dari kedua partai ini di hadapan publik maupun di hadapan Partai Nasdem. Nah, sehingga wajar isu yang muncul itu adalah kenapa sampai hari ini ya koalisi ini belum mendeklarasikan capres dan cawapres. Ya karena memang salah satu faktornya adalah tokoh yang akan mendampingi Anies Baswedan selaku capres dan selaku cawapres.
eh, PKS dengan Ahmad Heriawan, saya yakin sudah paham sendiri bagaimana elektabilitas dari Ahmad Heriawan. Seandainya tokoh ini dipasangkan, misalnya dipaksakan untuk dipasangkan, seberapa peluang untuk menang? Saya yakin PKS sudah membaca hal tersebut. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Seandainya dipaksakan AHY dipaksakan untuk berpasangan dengan Anies Baswedan, mereka saya yakin itu sudah membaca juga bagaimana peluang menangnya. Seandainya dipasangkan dengan AHY, bukan berarti mereka tidak membaca aspirasi masyarakat, aspirasi publik, baik itu melalui lembaga survei, polling dan sebagainya. Saya kan hal tersebut sudah mereka baca dengan secara detail, terperinci. Ya wait and see lah, menunggu dan kemudian melihat, kemudian memutuskan, menunggu, melihat dan memutuskan. Nah, apakah mungkin ya? Apakah mungkin gara-gara cawapres, ya misalnya gara-gara tidak mengakomodir masing-masing tokoh dari kedua partai ini, misalnya PKS dan Nasdem, terus kedua partai ini akan minggat ya, akan keluar dari koalisi dan bergabung dengan PDIP atau bergabung dengan Gerindra atau bergabung dengan KIB. Mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Cuma saya pikir peluangnya sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali mengingat mengingat tokoh dan figur yang akan didukung, oleh masing-masing partai atau setiap koalisi yang saya sebutkan tadi. Kecil kemungkinan PKS akan rujuk dengan Gerindra misalnya, meskipun ada opini tersebut. Begitu juga misalnya Demokrat mau gabung ke KIB. Sementara kita ketahui bersama bahwa Demokrat pada saatnya adalah merupakan oposisi dari pemerintah. Kita ketahui bersama KIB itu merupakan representasi dari pemerintahan, koalisi pemerintah. Begitu juga dengan Gerindra, apalagi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga untuk keluar dari koalisi ini saya pikir kecil kemungkinan. Mengingat juga basis dari kedua partai ini, ada PKS ya, basis pemilih Muslim, Demokrat dengan nasionalis religius itu sudah firm untuk di akar rumput itu ya, sepakat untuk memilih Anies Baswedan sebagai calon presidennya, sehingga yang menjadi penguat dari koalisinya adalah tokoh Anies Baswedan itu sendiri, ya, tokoh dari magnet dari Anies Baswedan itu sendiri. Sehingga sekali lagi saya ulangi, kecil kemungkinan kedua partai ini akan keluar dari koalisi perubahan, meskipun sekali lagi perpolitikan kita adalah dinamis ya, segalanya bisa terjadi, segala kemungkinan bisa terjadi. Namun melihat fakta-fakta yang ada, pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres dan siapa cawapresnya hanya tinggal menunggu waktu. Kata Herzaki Mahendra Putra, waktu yang tepat adalah saya kira di awal tahun baru, merupakan awal yang tepat untuk untuk memulai sesuatu yang baik. Semua orang, baik itu orang, individu, lembaga, pasti memiliki resolusi yang akan diraih yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tradisi yang berlaku selama ini. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.